Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 428, bahkan tidak berkualifikasi untuk membawa sepatunya. Xie Hui duduk di kursi utama, mendengarkan pujian yang keluar dari mulut para tetua penegakan hukum. Dia tersenyum tipis dan menganggukkan kepalanya sambil mengangkat cangkir anggurnya sebagai gerakan bersulang. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi di dalam pikiran tuan muda ini. Chen Xiaofeng melanjutkan, kabarnya si plus Xiaofei memiliki fisik Buddha bawaan sejak lahir. Begitu tuan muda berpasangan dengannya, kultivasi tuan muda pasti akan berkembang pesat. Babak penjilatan lainnya pun terjadi, memenuhi aula yang luas dengan tawa dan sorak-sorai. Apakah semua tamu sudah diberitahu? Xie Hui bertanya sambil meletakkan cangkir anggurnya. Sejak setengah bulan yang lalu, kami telah mengirimkan undangan kepada semua ahli terkenal, tetapi itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat, jadi penguasa pintu Void terpisah dan gedung Phoenix Putih tidak dapat hadir. Chen Xiaofeng menjawab, mereka hanya mengirim beberapa tetua. Xie Hui mengangguk, tidak apa-apa. Kemudian, dia mengajukan pertanyaan lain, apakah si plus Fantian tahu? Chen Xiaofeng menjawab, memang benar, tapi si tua keriput itu mengamuk dan membunuh semua pengikut utusan kultus Dewa Kosmos yang kita kirim. Si plus Fantian, orang tua itu, tidak tahu apa yang baik untuknya. Penegak hukum lainnya membentak, dia seharusnya bersyukur bahwa tuan muda kita menaruh minat pada putrinya, beraninya dia membunuh murid-murid kultus Dewa Kosmos kita. Xie Hui melambaikan tangannya pelan ke arah orang-orang di bawah, kita salah dalam masalah ini karena menetapkan pernikahan tanpa berkonsultasi dengan para tetua, si plus Fantian adalah kaisar sebuah kekaisaran di benua angin salju, wajar saja kalau dia marah. Chen Xiaofeng dan yang lainnya segera mengangguk setuju dengan Xie Hui dan keributan tentang si Fantian segera berhenti. Ketika semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, si Fantian akan menjadi ayah mertua tuan muda. Ada pergerakan di pihak gerbang Asura. Dalam perubahan topik yang tiba-tiba, Xie Hui menanyakan pertanyaan lain. Hezi lah yang menjawab, setelah masalah kota Enigma, gerbang Asura tidak memiliki gerakan lain, tetapi patriark keluarga Qi dibunuh oleh Huang Xiaolong, sedangkan anggota yang tersisa dibawa ke bawah gerbang Asura. Setengah dari 14 keluarga besar bergegas untuk menyerah di bawah gerbang Asura seolah-olah air panas melepuh kaki mereka. Kilatan dingin melintas di mata Xie Hui. Tuan muda, Huang Xiaolong berani membantai hampir 10.000 pengikut kultus Dewa Kosmos kita. Seorang lelaki tua bermata satu yang duduk agak jauh dari Hezi angkat bicara, kurang ajar. Kultus Dewa Kosmos tidak ada di matanya. Orang tua bermata satu ini tak lain adalah Hu Chen, salah satu tetua penegakan hukum kultus Dewa Kosmos dan juga ayah Hu Guang. Benar sekali, Tuan Muda. Jika kita tidak membalasnya dengan baik, semua ahli di benua awan bintang akan berpikir bahwa kultus Dewa Kosmos takut pada Huang Xiaolong. Seorang tetua balai warisan, Sun Luyu berkata. Chen Xiaofeng dan yang lainnya di sekitarnya menyuarakan sentimen yang sama, tiba-tiba seluruh aula dipenuhi dengan keributan. Xie Hui dengan lembut menekan tangannya ke udara, menenangkan sekelompok orang. Ayah ada di dunia kaisar perdamaian, dia tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Xie Hui melanjutkan dengan ekspresi tanpa ekspresi, biarkan Huang Xiaolong hidup beberapa hari lagi untuk saat ini, ketika ayah kembali untuk pertukaran bela diri agung dan menaklukkan benua awan bintang, Huang Xiaolong dan gerbang Asura akan menjadi yang teratas dalam daftar pembunuhan. Taklukkan benua Starcloud. Chen Xiaofeng dan semua orang benar-benar terkejut dengan pengungkapan ini. Tuan muda, apakah tuan pemimpin? Hezi memberanikan diri untuk bertanya dengan hati-hati. Xie Hui mengangguk, benar, ayah telah menembus alam dewa. Chen Xiaofeng, Hezi, dan semua orang lainnya menunjukkan ekspresi tercengang di wajah mereka, lalu berubah menjadi euforia saat mereka bergegas berdiri, menyampaikan ucapan selamat. 1 jam kemudian, rombongan bubar untuk bermalam. Xie Hui pun kembali ke halaman kediamannya. Halaman kediamannya terang benderang meskipun hari sudah larut malam, memancarkan suasana pesta. Di tengah ruangan terdapat tempat tidur ekstra besar, di mana seorang wanita muda cantik duduk dalam posisi menunggu. Keindahan yang tiada taraf ini adalah si plus Xiaofei. Melihat Xie Hui masuk ke ruangan, si Xiaofei berdiri dengan marah sambil melotot ke arah Xie Hui. Bahkan ekspresi marah si Xiaofei pun terlihat sangat jelas. Apa yang kamu lakukan pada Xiao Rou dan Xiao Yue? Si plus Xiaofei menuntut. Xiao Rou dan Xiao Yue adalah dua pelayan yang menemaninya dari kerajaan Buddha yang terberkati. Kedua gadis itu mengikuti Xiaofei sejak masa kecilnya, sehingga hubungan mereka sangat baik. Menghadapi si plus Xiaofei yang tampak ingin menelannya bulat-bulat, Xie Hui mempertahankan penampilannya yang ramah, jangan khawatir, mereka baik-baik saja. Namun, jika kamu tidak bekerja sama besok, aku tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi pada mereka besok malam. Kau, tercela. Si Xiaofei menggertakkan giginya sambil menggertakkan setiap kata. Xie Hui tidak tersinggung, malah senyum tipis muncul di wajahnya, terima kasih banyak atas pujianmu.
Aku akan menunjukkan kepadamu betapa hinanya aku. Si Plus Xiaofei terengah-engah karena marah mendengar kata-kata Xie Hui, dadanya bergerak naik turun. Xie Hui tidak repot-repot menyembunyikan tatapannya saat dia menatap dada si Plus Xiaofei. Menyadari tatapan matanya, tangan si Plus Xiaofei terangkat untuk menutupi dadanya, menyemburkan api dari matanya. Xie Hui, jangan pernah berpikir untuk menyentuh sehelai rambut pun di tubuhku. Xie Hui membalas, apakah menurutmu kau punya harapan untuk melawan? Wajah si Plus Xiaofei memerah karena marah. Sejak dia ditangkap, pihak lain memberinya sesuatu yang tidak diketahuinya yang menghalangi dia untuk memulai sedikit pun ki pertempuran dari Laut Qi-nya. Saat ini dia lemah sekali, bahkan jika berhadapan dengan murid paling rendah dari Sekte Dewa Kosmos, dia tidak akan mampu melawan, apalagi jika melawan orang seperti Xie Hui. Si Plus Xiaofei menatap tajam ke arah Xie Hui dengan tatapan dingin, sejujurnya, aku sudah punya seseorang yang aku suka. Hal ini membuat Xie Hui mengerutkan kening. Dibandingkan dengan dia, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatunya. Si Plus Xiaofei menambahkan dengan penuh dendam. Xie Hui tertawa terbahak-bahak alih-alih marah, aku, tuan muda dari Sekte Dewa Kosmos, bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatunya. Itu terdengar seperti lelucon paling lucu di telinga Xie Hui. Memang, jika seseorang membandingkan identitas, bergantung pada statusnya sebagai tuan muda kultus Dewa Kosmos, bukan hanya di benua awan bintang, tetapi bahkan di seluruh dunia roh bela diri, tidak lebih dari 3 orang yang dapat menyainginya. Terlepas dari itu, wanita yang menjadi incarannya, si Plus Xiaofei, berkata langsung di hadapannya bahwa dia, dewa perang yang tak terkalahkan Xie Hui, tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatu orang itu. Jika ada tetua kultus Dewa Kosmos seperti Chen Xiaofeng yang ada di sini, menyaksikan tawa nakal Xie Hui, mereka akan tahu bahwa Xie Hui benar-benar marah saat ini. Tidak banyak hal atau orang yang benar-benar dapat membuat tuan muda mereka marah. Aku benar-benar penasaran, siapakah orang yang telah merebut hati wanita cantik nomor 1 di benua angin salju ini? Tawanya tiba-tiba berhenti, aura dingin seperti badai salju seakan keluar dari tubuh Xie Hui. Momentum si Plus Xiaofei menyamai Xie Hui, dia akan datang menyelamatkanku besok, kamu akan tahu saat itu. Bagus. Xie Hui tidak mendesak masalah itu lebih jauh, aku akan menunggu dan melihat identitas orang ini yang sepatunya bahkan tidak memenuhi syarat untuk kubawa. Niat membunuh melintas di mata Xie Hui, besok, jika dia berani datang, aku akan melawannya secara pribadi tepat di hadapanmu, menggali jantungnya dan memberikannya kepada anjing. Anda, si Plus Xiaofei tersedak karena marah. Tapi, aku tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Senyum sinis tersungging di bibir Xie Hui, besok malam, aku akan membuatnya berlutut di sini, di ruangan ini, dan melihat bagaimana aku menekanmu di bawah tubuhku, atas belas kasihanku, biarkan dia mendengar eranganmu yang penuh nafsu dalam kenikmatan. Tetap saja, dia beruntung bisa melihat tubuh telanjangmu yang menggoda sebelum dia meninggal. Mata si Plus Xiaofei berubah merah, dadanya naik turun, tangannya terangkat tinggi ingin menamparkan orang di depannya. Xie Hui mengulurkan tangannya, menggenggam pergelangan tangan wanita itu, lalu mendekatkannya ke hidungnya dan menghirup aroma tubuhnya yang memabukkan, lalu tertawa dan berkata, aku tidak menyangka tanganmu juga berbau harum seperti ini. Si Plus Xiaofei dibuat terdiam dalam kemarahan dan kehinaan. Jangan khawatir, sayangku, aku tidak akan menyentuhmu malam ini. Aku akan menyimpan momen indah itu untuk besok malam. Xie Hui berbalik dan pergi dengan suasana hati yang baik, meninggalkan suara tawanya bergema di ruangan itu. Air mata hangat mengalir di pipi si Plus Xiaofei sambil memperhatikan siluet yang menjauh. Besok, akankah dia benar-benar datang menyelamatkannya? Meskipun dia berharap dia akan datang, apakah dia benar-benar akan muncul besok? Mungkin dia bahkan tidak tahu bahwa dia telah ditangkap, sama sekali tidak tahu bahwa besok